Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama sekali puji syukur marilah sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita beribu nikmat-Nya, di antaranya nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan. Karena Allah zat yang maha kaya, selain Allah miskin. Dan Allah zat yang maha kekal, selain Allah binasa, mati. Jadi kita selaku hamba-Nya Allah, marilah sama-sama kita bersyukur dengan apa adanya yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Niscaya kalau kita bersyukur dengan nikmat-Nya Allah, maka Allah akan tambah, insyaallah taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa kita panjatkan kepada ruh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya di hari kelak nantinya. Amin ya rabbal alamin. Baiklah teman-teman semuanya, saya Riki Armada Batubara, semester 5, Universitas Sumatera Utara Medan, Winsu, di Fakultas Dakwah dan Komunikasi, jurusan Manajemen Dakwah. Di sini saya ingin memenuhi tugas hadis tematik dengan dosen pengampuh, yaitu Bapak yang terhormat, yaitu Bapak dosen Haji Muhammad Iqbal Muin LCMA. Baik teman-teman semuanya, di sini saya akan membahas tentang hadis tematik di era sahabat. Hadis tematik daerah sahabat periode kedua sejarah perkembangan hadis adalah di masa Ulafa'ur Rasyidin, yaitu yang pertama Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua Umar bin Khattab, dan yang ketiga Utsman bin Affan, dan yang keempat itu Ali bin Abi Thalib, yang berlangsung sekitar tahun 11 Hijriah sampai dengan 40 Hijriah. Titik masa ini disebut dengan masa sahabat besar 23. Pengertian sahabat menurut istilah ilmu hadis yang disepakati oleh mayoritas ulama, hadis adalah orang Islam yang enggak pernah bergaul atau melihat Nabi dan meninggalkan dalam keadaan beragama, yaitu beragama Islam. Keterlibatan sahabat Nabi dalam proses diterimanya hadis adalah sebuah keniscayaan, baik hadis yang diriwayatkan secara lisan maupun tulisan. Semuanya itu melalui informasi yang disampaikan para sahabat dari Nabi. Melalui informasi yang disampaikan para sahabat itu, materi atau matan hadis yang diterima secara berantai dari suatu generasi ke generasi berikutnya. Tanpa kehadiran sahabat, maka mustahil pesan-pesan Nabi akan sampai kepada generasi selanjutnya. Masa ini juga disebut dengan masa sahabat besar karena pada masa ini perhatian para sahabat muslim terfokus pada pemeliharaan dan penyebaran Al-Quran. Maka periwayatan hadis belum begitu berkembang dan kelihatannya berusaha membatasinya. Oleh karena itu, masa ini oleh para ulama dianggap sebagai masa yang menunjukkan adanya pembatasan, periwayat pembatasan, penyederhanaan hadis yang ditunjukkan oleh para sahabat dengan sikap kehati-hatiannya menggunakan dua jalan dalam meriwayatkan hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu lafsih adalah periwayatan hadis yang redaksinya atau matannya persis seperti yang diurutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan hanya bisa dilakukan apabila mereka hafal benar apa yang bersabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Periwayat maknawi adalah periwayatan hadis yang matannya tidak persis sama dengan yang didengarnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi isi atau maknanya tetap terjaga secara utuh sesuai dengan yang dimaksudkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanpa ada perubahan sedikit pun. Dengan demikian para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat kritis dan hati-hati dalam periwayatan hadis, dan tradisi tersebut menunjukkan bahwa mereka sangat peduli tentang kebenaran dalam periwayatan hadis.
Di antaranya para sahabat bersikap cermat dan hati-hati dalam menerima suatu riwayat. Ini dikarenakan meriwayatkan hadis Nabi Muhammad SAW merupakan hal penting. Hal penting sebagai wujud kewajiban taat kepadanya. B. Para sahabat melakukan penelitian dengan cermat terhadap riwayat maupun isi riwayat itu sendiri. C. Para sahabat sebagaimana dipelopori Abu Bakar mengharuskan adanya saksi dalam riwayat hadis. D. Para sahabat sebagaimana dipelopori Ali bin Abi Thalib meminta sumpah dari periwayat hadis. E. Para sahabat menerima riwayat dari satu orang yang terpercaya. F. Di antara para sahabat terjadi penerimaan dan periwayatan hadis tanpa pengecekan terlebih dahulu apakah benar dari Nabi atau perkataan orang lain, dikarenakan mereka memiliki agama yang kuat sehingga tidak mungkin berdusta. Teman-teman semuanya, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan tentang materi kita pada hari ini, yaitu hadis tematik di arah sahabat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.